Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, kita akan baca dari Kolose pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita menyimak firman Tuhan ini, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dan dengar firman Tuhan. Tetapi bukan sekedar baca dan dengar, tetapi melakukannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Jeff Bezos, pendiri Amazon dan orang terkaya di dunia, saking banyak duitnya, dia baru-baru ini mengadakan tamasya keluar angkasa dan kembali dengan selamat ke bumi. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Jalan-jalan bukan ke luar negeri lagi, tetapi keluar angkasa. Saudara, proyek terbaru yang sedang ia upayakan saat ini adalah ingin membuat dirinya hidup abadi dengan mendanai sebuah perusahaan yang mencoba berupaya menghentikan penuaan pada manusia. Dia berpikir bahwa sebagai orang terkaya di dunia, apa saja dia bisa beli dengan uangnya yang banyak itu. Saudara, memang dunia ini sangat menyilaukan, sangat menggiurkan dengan segala tawarannya, sehingga membuat manusia di dunia ini lupa akan jati dirinya yang sesungguhnya, bahwa manusia itu adalah fana dan suatu saat akan mati. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tidak selamanya kita ada di dunia ini, karena tempat kita bukanlah di sini, tetapi di tempat keabadian. Memang, sementara keberadaan kita kini dan di sini, tetapi suatu saat nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Jadi, jangan terlalu kerasan di dunia ini yang membuat kita lupa bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Bagaimanakah seharusnya kita menyikapi hidup yang sementara ini? Saudara, kita harus lebih memperhatikan perkara yang di atas. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Saudara, kita akan seperti apa yang kita pikirkan? Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi, maka kita akan hidup secara duniawi. Tetapi kalau pikiran kita dipenuhi hal-hal rohani, maka kita akan hidup secara rohani. Itulah sebabnya ayat di atas mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang sudah ditebus dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita harus memiliki pikiran Kristus, sehingga kita memiliki minat untuk mencari perkara-perkara di atas atau mengupayakan hal-hal rohani. Ini adalah sebuah pilihan, dan kita diingatkan agar mengatur prioritas gaya hidup kita di dunia ini. Saudara, orang yang hidup secara rohani bukan berarti tidak akan memikirkan hal-hal duniawi lagi. Karena kita masih di dunia, maka tidak mungkin kita akan lepas dari pengaruh dunia. Tetapi bukti orang yang sudah diselamatkan di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita akan lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas dibanding dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Jadi, jangan terlalu fokus pada hal-hal jasmani saja, tetapi berikan juga perhatian pada hal-hal rohani. Ingatlah, berapapun usia Anda di dunia ini, itu tidaklah sebanding dengan hidup dalam kekekalan di masa yang akan datang. Senikmat apapun yang bisa ditawarkan dunia ini bagi Anda, jangan silau karenanya. Sebab tidak selamanya Anda tinggal di dunia ini. Karena hidup yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang, yang sifatnya kekal. Apapun keputusan manusia yang ada di dunia ini sekarang ini, akan menentukan hidupnya kelak di dunia yang akan datang, baik di sorga maupun di neraka, yang dua-duanya kekal. Itulah sebabnya jangan tertipu dengan tawaran dunia yang menyilaukan ini, sehingga Anda lupa untuk memperhatikan hal-hal yang membawa Anda ke dalam keabadian bersama dengan Kristus. Ingatlah
bahwa sebesar apapun yang ditawarkan dunia bagi Anda, tidaklah sebesar yang ditawarkan Tuhan bagi hidup Anda. Jadi, jangan keliru. Saudara, kita harus lebih memikirkan hal-hal yang ada di sorga daripada hal-hal yang ada di dunia ini. Kita juga harus mencari perkenanan Allah yang ada di sorga dengan memelihara persekutuan kita dengan dunia atas melalui iman, pengharapan, dan kasih kudus. Begitu juga kita harus selalu peduli dan berusaha menjamin terpenuhinya hak dan persyaratan kita untuk menerima sukacita sorgawi. Alasan dari semuanya itu adalah karena Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kristus yang adalah sahabat terbaik dan kepala kita, diangkat hingga mencapai kemuliaan dan kehormatan tertinggi di sorga, dan telah pergi mendahului kita untuk mengamankan kebahagiaan sorgawi bagi kita. Itulah sebabnya kita harus berusaha dan melindungi apa yang telah dibelinya dengan harga yang sangat mahal dan yang begitu diperhatikan olehnya. Kita harus memiliki komitmen menjalani hidup sedemikian rupa sebagaimana Kristus dahulu hidup di dunia ini dan sekarang hidup di sorga. Saudara, mencari perkara-perkara surgawi berarti selalu memikirkan atau mengarahkan hati kepada perkara-perkara tersebut, mencintainya dan membiarkannya supaya segala keinginan kita tertuju pada semua perkara itu. Dengan sayap pikiran seperti ini, hati melayang ke atas dan dibawa menuju ke hal-hal rohani dan ilahi. Kita harus membiasakan diri dengan perkara-perkara yang di atas, menghargainya lebih dari semua hal yang lain, dan mempersiapkan diri kita untuk menikmatinya. Saudara, di sini perkara-perkara yang di bumi dipertentangkan dengan perkara-perkara yang di atas. Kita tidak boleh berharap terlalu banyak dari perkara-perkara yang di bumi, agar dengan begitu kita dapat memikirkan sorga. Ini dikarenakan bahwa sorga dan bumi saling bertolak belakang, dan menunjukkan penghargaan tertinggi kepada kedua-duanya adalah hal yang tidak mungkin. Besarnya pikiran kita terhadap yang satu akan melemahkan dan mematikan hati kita terhadap yang lain. Jadi, milikilah komitmen untuk lebih memikirkan perkara yang di atas, agar Anda tidak terperdaya dengan tawaran dunia ini, sehingga Anda sampai di rencana Tuhan bagi hidup Anda, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia di sorga kelak. Dan hidup bersama Dia di dalam keabadian adalah hidup yang sesungguhnya. Saudara, mengapa kita harus lebih fokus pada perkara yang di atas? Ada beberapa alasan untuk itu, saudara. Yang pertama, karena kita telah mati. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga berkata demikian, sebab kamu telah mati. Maksudnya terhadap hal-hal yang sekarang ini, dan bahwa kematian merupakan bagian kita. Kita mati menurut pengakuan kita dan sebagai kewajiban kita. Karena kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dan telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Setiap orang Kristen telah disalibkan bagi dunia, dan dunia telah disalibkan baginya. Dalam Galatia pasal 6 ayat 14 berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, apabila kita telah mati bagi hal-hal yang di bumi dan telah menolaknya untuk menjadi kebahagiaan bagi kita, maka tidaklah masuk akal bila kita masih memikirkan hal-hal tersebut dan mencarinya. Kita semestinya menjadi seperti orang mati terhadapnya, tidak tergerak dan tidak memiliki kegemaran terhadapnya. Alasan yang kedua adalah karena hidup kita yang sesungguhnya terletak di sorga. Dalam Kolose pasal 3 ayat 3b berkata, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dari sanalah manusia baru memperoleh kehidupannya. Manusia baru dilahirkan dan dipelihara dari sorga, dan kesempurnaan hidupnya dijaga supaya bisa hidup di sorga. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, bukan hanya tersembunyi dari kita, supaya tidak diketahui, melainkan juga tersembunyi bagi kita, supaya aman. Hidup seorang Kristen tersembunyi bersama dengan Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-19 berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, saat ini Kristus adalah Kristus yang tersembunyi, atau Kristus yang belum pernah kita lihat. Namun inilah penghiburan kita, yaitu bahwa hidup kita tersembunyi bersama dengan Dia dan tersimpan aman bersamanya. Seperti halnya kita mempunyai alasan untuk mengasihinya, sekalipun kita belum pernah melihat Dia. Begitu juga kita bisa memperoleh penghiburan dari sukacita yang masih belum kelihatan dan tersimpan di sorga bagi kita. Alasan yang ketiga adalah
Karena pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, kita memiliki pengharapan bahwa sukacita kita akan disempurnakan. Dalam Kolose pasal 3 yang keempat berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, dari ayat ini kita memperhatikan beberapa hal. Pertama, Kristus merupakan kehidupan orang percaya. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang kedua berkata, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus adalah pokok dan tujuan kehidupan orang Kristen. Dia hidup di dalam kita melalui rohnya, dan kita hidup bagi Dia di dalam segala perbuatan kita. Yang kedua, Kristus akan menyatakan diri kembali. Saudara, sekarang Kristus tersembunyi dan langit harus memuat Dia. Namun Ia akan menyatakan dirinya di dalam segala kemegahan sorga bersama malaikat-malaikat kudusnya dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapanya. Yang ketiga, ketika Dia menyatakan diri kembali saat itu, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, merupakan kemuliaan bagi Yesus ketika umat yang telah ditebusnya ada bersama-sama dengan Dia saat kedatangannya yang kedua kali kelak. Ia akan datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Dan merupakan kemuliaan juga bagi umatnya saat itu ketika mereka datang bersama dengan Yesus dan hidup bersama Dia selama-lamanya. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, semua orang kudus akan berjumpa bersama-sama. Orang-orang yang sekarang hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus, pada waktu itu akan tampil bersama dengan Kristus dalam kemuliaan itu yang sangat dinikmatinya. Saudara, apakah kita mencari kebahagiaan yang demikian? Bukankah seharusnya kita mengarahkan hati kita kepada dunia yang di atas itu, yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada dunia yang di bawah ini? Ada apa di dalam dunia ini yang membuat kita gemar terhadapnya? Apakah yang memikat kita di dunia ini tidak ada di sorga, sehingga hati kita tidak tertarik kepada hal-hal yang ada di atas itu? Kristus yang adalah kepala kita ada di sana. Rumah kita ada di sana. Harta kita ada di sana. Dan kita berharap supaya berada di sana untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara, pikirkanlah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Jangan mau diperdaya oleh dunia ini, karena tempat kita yang sesungguhnya bukanlah di sini, tetapi di dunia yang akan datang. Ingatlah, kita sudah mati bagi dunia, dan tempat kita bukan di dunia, tetapi di sorga. Serta kita akan menikmati sukacita yang sempurna kelak pada kedatangan Kristus kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami punya komitmen untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Karena tujuan hidup kami bersama dengan Kristus dalam keabadian. Walaupun kami sementara masih ada di dunia ini, biarlah kami lebih fokus pada hal-hal yang ada di atas. Hal-hal yang bersifat rohani, bukan yang jasmani. Karena suatu saat, semua yang ada di dunia ini akan berlalu, tetapi hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.